Kepala SMP Negeri 2 Kemalang, Pak Subroto SPDMPD. Yang kami hormati Bapak Ibu guru dan karyawan SMP Negeri 2 Kemalang. Yang pertama, tak lupa saya mengajak pada Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini untuk mengaturkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan siang hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan dan terima kasih untuk waktunya katanya dengan acara yang insya Allah ini dari pemaparan dari calon guru penggerak SMP Negeri 2 Kemalang Ibu Sri Martin SPG. Untuk itu, untuk langsung aja acara yang nanti akan kita lalui bersama. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan Kepala SMP Negeri 2 Kemalang, yang ketiga pemaparan dari CGT kaitannya dengan berbagi pemahaman yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Sri SPG. Dilanjutkan acara yang keempat lain-lain dan yang terakhir penutup. Untuk itu, untuk mengawali pertemuan pada siang hari ini, mari kita mulai dengan acara yang pertama pembukaan. Untuk itu, pada Bapak Ibu semuanya, kita mulai dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Untuk yang berkenan kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua yaitu sambutan dari Kepala SMP Negeri 2. Kepada Allah kami dapat alhamdulillahirrahmanirrahim. Aturakan sholawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad ala Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, yang pertama saya ucapkan sugeng rawuh di multimedia ini dalam rangka untuk membersamai berbagi pemahaman dari Bu Sri Martini selaku calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Klaten yang berasal dari SMP Negeri 2 Kemalang, dengan harapan semoga yang dilakukan oleh Bu Sri Martini hari ini bisa menjadi salah satu penyelesaian proses dari tugas sebagai calon guru penggerak. Kemudian kita yang membersamai mendapatkan manfaat dari pemahaman yang akan dibagikan oleh Bu Martini, yang pada gilirannya meningkatkan kualitas kita sebagai pendidik dan kemudian bisa meningkatkan mutu SMP Negeri 2 Kemalang. Akhirnya selamat berbagi pengalaman pada Bu Sri Martini. Semoga Bapak Ibu bisa mendampingi nanti sampai waktu yang telah ditentukan. Demikian dari saya. Sekali lagi selamat untuk mengadakan berbagi pengalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahapan proses yang harus dilalui oleh Bu Sri Martini untuk memaparkan atau sharing berbagi pengalaman pembelajaran sosial dan emosional. Untuk itu Bapak Ibu di kasih Bapak Ibu semua ada handout atau materi sudah disiapkan oleh Bu Martini. Monggo nanti sambil menyimak pemaparannya, mungkin sambil dibaca, mengikuti, dan nanti kalau ada sekiranya ada pertanyaan kita ingin berbagi, nanti kita akan buat semacam waktu tersendiri untuk bertanya sendiri. Jadi nanti di awal nanti Bu Martini akan memaparkan materinya, kemudian kita lanjutkan nanti dengan tanggapan atau pertanyaan atau tanya jawab, ada sesi tanya jawab dari semua, kemudian kesimpulan. Saya kira itu Bapak Ibu untuk persingkat waktu dan tempat kami persilakan kepada Bu Martini untuk memaparkan materi yang berkaitan dengan berbagai pemahaman pembelajaran sosial dan emosional. Kurikulum tadi
kemudian soal kesiswaan, materi bidang kesiswaan Bapak Putut dan juga materi bidang sarana prasarana Bapak Heru. Kami mengucapkan terima kasih atas motivasi dan juga dukungannya sehingga acara pada hari ini berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah bersedia menghadiri undangan dari kami untuk mengikuti kegiatan berbagi pemahaman mengenai pembelajaran sosial dan emosional. Perlu kami sampaikan bahwa ini merupakan tugas dari calon guru penggerak yang sudah ketiga kalinya ini. Untuk yang berikutnya itu masih ada beberapa pertemuan lagi, jadi kami mohon kepada Bapak Ibu Guru itu tidak merasa bosan untuk kami minta tolong. Kemudian untuk hari ini berbagi pemahaman mengenai modul 2.2 yang bertemakan mengenai pembelajaran sosial dan emosional. Jadi kita mulai dari filosofi pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai anggota masyarakat maupun sebagai manusia. Dari filosofi ini, kemudian kita sebagai pendidik ini tugasnya adalah sebagai pemimpin pembelajaran, menuntun anak ini untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Berawal dari filosofi pendidikan ini, kemudian seorang guru itu memiliki tugas itu menjadi seorang teladan. Jadi sesuai dengan trilogi pendidikan itu ing ngarsa sang tulodo ing madya Karso dan Tuturi Handayani. Di sini seorang pendidik itu memberikan tuntunan, menuntun anak, memberikan teladan bagi murid-murid dalam semua hal, termasuk dalam budi pekerti, Bapak Ibu Guru. Jadi di sini anak ini selain mendapatkan pembelajaran mengenai pengetahuan dari berbagai mata pelajaran, di sini anak itu juga diberi pembelajaran mengenai budi pekerti sebagai dasar pendidikan, di mana pembelajaran budi pekerti itu adalah pembelajaran jiwa manusia secara holistik, secara keseluruhan. Ini yang menyatukan bersatunya cinta, rasa, dan karsa yang terwujud dalam tajamnya pikiran, halusnya rasa, kuatnya kemauan yang membawa pada kebijaksanaan. Ya, di sini sebagai seorang teladan, Bapak Ibu Guru ini juga berperan penting dalam menciptakan pengalaman belajar yang dapat melatih dan menumbuhkan berbagai kompetensi, termasuk kompetensi sosial dan emosional. Pada konsep modul yang dipelajari beberapa hari yang lalu, di sini ada beberapa konsep. Yang pertama itu adalah pengertian urgensi pembelajaran sosial emosional. Kemudian yang kedua itu kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa. Kemudian yang ketiganya itu kesadaran penuh, dan yang keempat itu implementasi pembelajaran sosial dan emosional. Kita mulai dari pengertian dulu, Bapak Ibu Guru. Pembelajaran sosial dan emosional itu adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif, tujuan positif atau yang disebut dengan manajemen diri atau pengelolaan diri. Kemudian
Kemudian yang ketiga itu merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain. Ini namanya adalah kesadaran sosial. Jadi bagaimana dia itu peduli kepada lingkungan, peduli kepada bapak ibu guru, peduli kepada lingkungan sekolah, teman-teman dan lainnya. Kemudian yang keempat itu membangun dan mempertahankan hubungan yang positif atau yang disebut dengan keterampilan berrelasi. Kemudian yang kelima itu keterampilan dalam pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ada 5 itu yang perlu kita latih kepada anak-anak kita, itu berkaitan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian untuk pembelajaran sosial dan emosional ini bisa dilakukan itu dengan peningkatan 5 KSE, kemudian ini penciptaan lingkungan belajar yang suportif dan peningkatan sikap positif pada diri sendiri, respek dan toleran terhadap orang lain dalam lingkungan sekolah. Ini pencapaian pembelajaran sosial dan emosional. Di situ di pembelajarannya sudah dijelaskan satu persatu bahwa 5 kompetensi yang harus dilatih kepada anak itu ada 5 itu, sehingga bapak ibu guru dalam melatih menuntut itu juga harus memiliki kelima sifat itu dalam melaksanakan pembelajaran. Dan dalam implementasinya ini seorang guru dalam melatih tadi itu syaratnya harus dalam keadaan mindfulness atau kesadaran penuh. Nah, kesadaran penuh sini itu dapat dilatih dan ditumbuhkan itu melalui berbagai kegiatan sehari-hari maupun pembelajaran yang dilakukan secara mindful. Jadi di sini ada koneksi, ada hubungan antara tubuh, indera, perasaan, pikiran dan lingkungan. Jadi bagaimana kita itu bisa merasakan kesadaran penuh bahwa saya sedang melakukan ini. Itu mindful itu intinya seperti itu, kesadaran penuh. Misalnya di sini latihan yang bisa dilakukan seorang pendidik kepada murid itu yang pertama itu misalnya anak itu diminta untuk menulis yang dirasakan, perasaan dia pada saat itu. Ini tidak, yang dipentingkan itu dia menulis, bukan isinya, bukan isi dari yang ditulis tersebut, tetapi yang terpenting itu adalah dia menulis. Kemudian yang kedua, selain menulis, ini bisa mendengarkan musik. Jadi bapak ibu guru bisa mempergunakan peralatan-peralatan yang ada di sekolah, misalnya pembelajaran di ruang ini misalnya dengan mendengarkan musik, memperdengarkan musik pada awal-awal pembelajaran. Kemudian yang ketiga itu bisa dengan teknik berlatih nafas. Kemudian yang keempat ini bisa menuliskan 3 hal yang perlu kita syukuri pada saat itu. Hal yang disyukuri itu apa saja. Kemudian yang kelima ini fokus pada 3 hal yang dapat dilihat, didengar dan dirasakan. Kemudian yang kelima itu bisa siswa itu diminta menggambar. Yang penting prosesnya bukan hasilnya. Kemudian yang keenam ini fokus pada 3 hal. Yang ketujuh itu teknik body scanning, yang ke-8 peregangan otot, dan yang ke-9 itu berjalan dengan sadar. Ini contoh, ada contohnya. Ini juga kita yang paling mudah dan tidak perlu peralatan, ini bisa dilakukan oleh guru. Berlatih nafas. Adakah bagian tubuh yang terasa kaku? Rilekskan tubuh, mulai dari otot-otot wajah, leher, punggung,
buku, dompet, dan dagangan juga apa yang ada kesempatan saat orang berlibur. Apa yang dilakukan saat ini? Jika pikiran Anda mengira pada hal lain atau perasaan itu, perlahan kembalikan pikiran Anda pada nafas Anda. Amati nafas yang terasa lebih pelan dan dalam. Amati tubuh yang terasa rileks. Amati pikiran yang terasa lebih fokus. Amati pilihan-pilihan tindakan yang merasa paling tepat untuk Anda lakukan saat ini. Latihan selesai. Silakan lanjutkan kembali aktivitasnya dengan perasaan yang tadi tenang, pikiran yang berjalan, dan sikap yang baik. Untuk berhenti, kemudian duduk yang senyaman mungkin. Kemudian yang kedua itu take a breath. Ini adalah ambil nafas dalam, seperti yang terdapat pada video tadi itu. Orang tadi itu mengambil nafas dalam, kemudian dilepas. Kemudian yang ketiga itu O-nya itu observe, itu mengobservasi perasaan yang dirasakan. Jadi dari kepala, kemudian leher, bahu, pundak itu dirasakan. Dirasa yang kaku itu harapannya bisa hilang. Yang ketiga observer, kemudian yang P-nya yang keempat adalah proses. Setelah tadi memahami perasaannya dari kepala sampai ujung kaki itu, kemudian proses itu memulai proses selanjutnya. Jadi sudah dalam kondisi yang rileks, nyaman, siap untuk memulai pembelajaran. Itu yang stop. Jadi ini yang teknik, tidak perlu peralatan yang rumit. Tinggal kita meminta anak-anak untuk berhenti dari semua kegiatan, kemudian meminta duduk untuk senyaman mungkin, kemudian mengambil nafas panjang, melepas, kemudian mengobservasi perasaan, baru kemudian kalau sudah selesai yang tahap ketiga itu baru memulai pembelajaran. Jadi sudah dalam kondisi siap. Itu yang contoh teknik stop. Kemudian teknik yang lain itu banyak, bisa dengan roda yang ada perasaan-perasaan yang bisa dirasakan oleh seseorang. Kalau yang ini untuk siswa SMP dan SMA itu anak diminta untuk bercerita tentang perasaan yang dirasakan, kemudian alasan yang perlu dilakukan apa itu. Yang pertama itu pembelajaran eksplisit. Kemudian yang kedua itu integrasi dalam mata pelajaran guru dan kurikulum akademik. Kalau di sini bisa dilaksanakan melekat pada materi pembelajaran. Misalnya saya ngajarnya IPS. IPS itu ya ada EPP-nya dari pendahuluan, pelaksanaan sampai kegiatan penutup. Nah, seperti tadi dalam pendahuluan itu karena mungkin saya jamnya ketiga atau jam terakhir. Nah, ini dilaksanakan seperti tadi teknik stop. Jadi pada saat pendahuluan itu persepsi atau motivasi itu bisa dilaksanakan kegiatan yang melatih kesadaran diri tadi. Jadi membuat siswa itu merasa bagaimana dia itu siap untuk menerima pembelajaran. Jadi bisa dengan teknik stop tadi, bisa mendengarkan musik, bisa menggambar atau meminta anak untuk bercerita, atau kita yang membacakan cerita juga bisa. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan dalam pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian kalau itu dalam pendahuluannya ya Bapak Ibu Guru, jadi bisa dengan melaksanakan teknik-teknik tadi yang ada 9 tadi. Kemudian dalam yang
kemudian pelaksanaan pembelajaran, Bapak Ibu guru juga bisa melaksanakan pembelajaran sosial emosional itu dengan penerapan pembelajaran dengan metode diskusi. Jadi di sini di siswa dalam berdiskusi itu menerapkan kompetensi tadi ya, yang kesadaran diri, kemudian manajemen diri, yang ketiga kesadaran sosial, yang keempat keterampilan berrelasi, dan yang kelima itu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Itu yang dalam pelaksanaan pembelajarannya bisa diskusi, bisa project, kemudian yang dalam kegiatan penutup itu Bapak Ibu bisa meminta anak itu untuk melakukan sebuah refleksi bisa tertulis, bisa secara lisan. Itu yang kedua ya, integrasi ke dalam mata pelajaran dan kurikulum akademik. Yang ketiga kemudian bisa dilaksanakan dengan cara kegiatan rapat. Nah, di sini kita bisa menerapkan 5 kompetensi tadi ya, kesadaran diri, kemudian manajemen diri, pengelolaan diri. Biasanya kalau dalam rapat itu kan banyak ide-ide, gagasan, itu bagaimana kita bisa mengelola diri kita itu jangan sampai menekankan ide kita itu kepada semua Bapak Ibu guru. Jadi kita bisa mengelola diri, kemudian bisa yang ketiga kesadaran sosial itu bisa berempati dengan ide-ide Bapak Ibu guru yang lain. Yang keempat itu berelasi ya, kemampuan berelasi. Kemudian yang kelima itu keterampilan dalam pengambilan keputusan. Jadi kita bisa menerapkan 5 kompetensi itu dalam berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru. Jadi pada pembelajaran sosial hari ini itu yang pertama itu urgen. Yang ketiga itu dengan budaya atau iklim atau budaya skop, itu budaya positif. Kemudian yang keempat itu penguatan kompetensi sosial emosional atau yang disingkat dengan KSE itu pada pendidikan dalam pendidikan. Emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Tujuan pembelajaran sosial emosional adalah untuk menciptakan ekosistem sekolah yang mampu untuk mengelola emosi, mampu menetapkan dan mencapai tujuan positif, mampu merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, mampu membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, dan mampu membuat keputusan yang didasari kepedulian dan tanggung jawab. Dengan demikian, pembelajaran sosial emosional akan berlangsung secara efektif apabila guru dan orang dewasa di sekolah menyadari secara penuh, mengelola dan menerapkan kelima kompetensi sosial dan emosional dalam menjalankan peran dan tugas mereka di sekolah. Bagaimana cara implementasi pembelajaran sosial dan emosional di sekolah? Pertama, mengajarkan kompetensi sosial dan emosional secara spesifik dan eksplisit. Kedua, mengintegrasikan dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik. Ketiga, menguatkan iklim kelas dan budaya sekolah. Marilah kita simak penerapan pembelajaran sosial dan emosional. Stop, take a break, observe, and proceed. Untuk membangun kesadaran penuh yang didasari rasa ingin tahu dan kepedulian tentang situasi yang akan dihadapi sepanjang hari. Misalnya, secara rutin, berikan waktu pada murid-murid untuk mengidentifikasi apa yang mereka rasakan pagi hari saat mereka tiba di sekolah. Bisa dengan cara menempelkan nama mereka di papan roda emosi di depan pintu kelas, atau berbagi cerita dengan guru atau teman-teman. Untuk murid SMP atau SMA, guru dapat bertanya, berbagi cerita tentang hal-hal di luar pelajaran yang sedang menarik minat mereka. Misalnya hasil pertandingan sepak bola, ekskul, film seri yang sedang viral, atau lagu yang sedang hits. Momen singkat ini berguna bagi guru untuk memvalidasi perasaan dan pengalaman murid, membantu murid menyadari apa yang mereka rasakan, pikirkan, membangun koneksi antara guru dengan murid dengan murid lainnya, serta
bertujuan memberikan kesempatan pada murid untuk berlatih mengenali emosi dirinya, mengambil jeda untuk membangun sikap terbuka agar tidak terbelenggu dengan emosi yang tidak nyaman. Di tengah-tengah pembelajaran atau transisi ke kegiatan pembelajaran berikutnya, murid biasanya mulai merasakan konsentrasi yang menurun dan kesulitan fokus. Guru sebaiknya mengambil jeda sejenak, mengajak murid untuk mengambil napas panjang dalam beberapa kali, atau berhitung, atau mengambil jeda dengan mendengarkan musik, mendengarkan cerita, melakukan kegiatan peregangan otot, dan sebagainya. Kegiatan singkat ini dapat membantu melepaskan ketegangan, meredakan stres, dan membuat tubuh berada dalam fase istirahat dan siap mencerna. Contoh kompetensi kesadaran sosial yang sangat esensial yaitu keterampilan berempati. Saat pembelajaran, guru dapat menyisipkan pertanyaan-pertanyaan yang bertujuan untuk menumbuhkan pemahaman tentang orang lain. Misalnya menanyakan apa yang dirasakan tokoh dalam sebuah cerita atau kejadian nyata yang terjadi di dalam kelas maupun sekolah. Apa yang kamu lakukan dulu semestinya? Apa yang dirasakan tokoh-tokoh tersebut? Apa yang mungkin dilakukannya? Apa yang mungkin saya lakukan agar menjadi tokoh tersebut? Berikan kesempatan pada murid untuk saling berbagi, misalnya pada teman di sebelahnya atau dalam kelompok kecil. Dorong mereka untuk mendengarkan dengan seksama pendapat yang berbeda-beda. Dengan berbagi dan saling mendengarkan, murid menumbuhkan sikap empati dan menguatkan hubungan satu sama lain, sehingga membangun komunitas yang erat di dalam kelas. Keterampilan berempati membantu seseorang membangun hubungan yang hangat dan lebih positif dengan orang lain. Mengapa? Karena empati mengarahkan kita untuk mengurangi fokus hanya ke diri sendiri, melainkan juga belajar merespon orang lain dengan afeksi dan keinginan untuk memahami. Ya, terima kasih Pak Beni sudah memaparkan tentang pembelajaran sosial dan emosional. Tadi ada teknik pernapasan kegiatan kemudian bagaimana implementasi pengelolaan sosial dan emosional dalam kegiatan pembelajaran. Baik Bapak Ibu, materi sudah dibacakan, mungkin ada masukan atau tanggapan, ada pertanyaan dari Bapak Ibu semua yang tetap dalam materi yang tadi dipaparkan oleh Ibu ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Satu-satu mungkin 2 pertanyaan. Pertimbangan utama yang perlu diperhatikan apa? Oh, ini harus diginikan. Bapak Murid yang sudah memberikan saran dan juga masukan ini bisa menjadikan pertimbangan untuk yang berikutnya. Yang kedua itu kepada Bapak Subroto, ini beberapa langkah dalam pelaksanaan pembelajaran sosial emosional yang ada apa tadi Bapak, itu pertimbangan utama yang perlu diperhatikan. Itu yang pertama waktu juga Pak. Jadi dalam pelaksanaan pembelajaran sosial emosional ini, karena kita misalnya ya di sini kita semester 2 ini waktunya sama mepet karena nanti ada bulan puasa, ada lebaran, ada ujian kelas 9. Nah di sini karena kita mengajar materi ini, kita bisa mengambil langkah yang kedua tadi dengan pembelajaran integrasi pembelajaran mengajar dan kurikulum akademik. Waktu yang pertama, yang kedua kebutuhan juga mungkin yang guru BB ya, guru BB ini kan fokusnya kepada pemecahan masalah, ini bisa melaksanakan yang mana pembelajaran fisik integrasi dengan pada saat guru mengajar dan kurikulum akademik, atau dengan yang ketiga tadi budaya positif. Kemudian yang keempat itu penguatan dengan
pendidik dan tenaga pendidikan. Jadi ini faktornya ya waktu yang pertama, yang kedua itu kebutuhan, yang ketiga itu terbutuh dari bapak ibu gurunya juga. Mungkin seperti itu. Kalau yang saya punya tadi ketika kita mengikuti ujian kita bisa praktek sendiri. Misalnya ketika kita menghadapkan gemes gitu ya, nah kita tarik nafas dulu, kita mengatur, kita membuat kita dalam kondisi mindful, kesadaran diri supaya apa? Menghindari hal-hal yang nanti berefek tidak baik bagi diri kita sendiri dan juga anak tersebut. Karena setiap hari kita biasanya ketemu anak-anak yang membuat kita gemes. Jadi kita setelah kita lakukan ini dulu, paling hanya berapa menit saja, sebentar saja. Kita tarik nafas. Teknik itu bisa kita latih. Kita juga bisa latih. Memang itu sederhana, tetapi kalau tidak terbiasa sulit. Karena kita harus Mohon maaf jika dalam pelaksanaan kegiatan hari ini dengan kesalahan dan kekeliruan yang kami lakukan. Mohon maaf yang ketiga, mungkin beberapa minggu ke depan itu kami juga meminta bantuan lagi dengan moderator Bapak Aldosius Putri Sabda. Untuk acara kegiatan pada siang hari ini saya kira cukup. Untuk itu mari kita injakkan acara yang selanjutnya, yaitu penutup. Untuk itu pertemuan pada siang hari ini kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya yang menyampaikan acara banyak salah kata, mohon maaf. Aku kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.